Assalamualaikum. Jadi agenda hari ini itu adalah membuat rangkaian seri dan paralel. Sebelumnya anak sudah dibagi kelompok, sudah dibagi tugas untuk membawa alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat rangkaian listrik tersebut. Nah, hari ini anak duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Anak-anak kemudian membawa pulpen untuk menulis laporan praktikumnya itu seperti apa nantinya. Satu kelompok itu membawa satu pulpen, lalu memeriksa alat dan bahan yang dibawa oleh kelompoknya, takutnya ada yang kurang atau misalnya ada yang gak bawa tapi ada yang bawa lebih, jadi bisa di-sharing kepada kelompok yang lain. Berikutnya aku membagikan lembar laporan praktikum yang harus mereka isi. Di dalamnya itu ada kelompok, nama percobaan, tujuan percobaannya untuk apa, langkah kerjanya, alat-alat bahan, sampai pada kesimpulan. Dan itu ditulis oleh satu orang siswa di kelompoknya, dan sementara yang lainnya mengerjakan tugas diskusi kelompoknya. Hal pertama yang harus mereka lakukan itu adalah kardus yang sudah mereka bawa itu dilapisi oleh karton supaya nggak kelihatan kardus banget, supaya lebih elegan gitu ya. Nah, seperti ini lalu digunting untuk membuat rangkaian. Kalau sudah selesai jadinya seperti ini. Kenapa memilih warna hitam? Supaya nanti nyala lampunya itu lebih jelas di warna yang gelap gitu. Nah, masih ada yang pada diskusi. Alhamdulillah anak-anaknya bekerja sama dengan baik, walaupun ada sih 1-2 orang yang nampak lebih kelihatan pasif, tapi sebagian besar alhamdulillah anak-anaknya ikut berdiskusi, ikut bekerja sama dengan baik. Tuh kan, kelihatan kan semuanya membagi tugasnya dengan baik. Ada yang nempelin double tip, ada yang ngegunting, ada yang nulis dan sebagainya. Tuh, masih pada kegiatan melapisi kardus dengan karton. Selanjutnya itu mengarahkan anak untuk menggunting kabel. Nah, berikutnya anak-anak diberitahu cara bagaimana kabel itu dikelupas dari kulitnya sehingga menyisakan kawatnya, lalu kawatnya dilinting supaya lebih kuat gitu, nanti dimasukin ke lubang untuk lampunya lebih mudah. Sambil dilihat, dikontrol ke setiap kelompok supaya kelihatan ada yang kesulitan kah atau kayak gimana, karena jenis kabel yang mereka bawa itu beragam, sehingga ada yang kesulitan, ada yang gampang, ada yang cuma pakai kuku doang langsung ngelupas, ada yang harus pakai gunting, ada yang harus pakai cutter dan sebagainya. Tapi alhamdulillah pada bisa. Nah, berikutnya saya membuat sketsa gambar rangkaiannya supaya nanti mereka lebih mudah untuk membuat rangkaian itu sebelum saya menghampiri kelompok-kelompok, karena kan ada banyak kelompoknya ya, jadi harus dibagi tugas. Nah, mulai dari kelompok ini dulu diberi arahan seperti apa membuat rangkaiannya, diajarin dulu. Tapi ada beberapa kelompok yang memang mereka sudah mengerti, ada yang sudah berhasil membuat rangkaian serinya. Alhamdulillah, kelompok ini pun kalau tidak salah langsung berhasil. Iya, mereka bekerja sama. Gimana caranya? Nah, alhamdulillah akhirnya nyala juga kelompoknya Naufal. Selanjutnya ini kelompok paling cepat dan tanggap. Ini kelompoknya keren banget, cepet banget. Ini juga nyala. Nyala nggak? Dan ini nyala nggak ya? Ini kelompoknya tadi salah bawa baterai, tapi alhamdulillah disambung dengan 3 baterai. Alhamdulillah akhirnya lampunya mau nyala. Dan kelompok ini pun alhamdulillah berhasil tanpa banyak bicara. Dan kelompok ini yang rapih membuat rangkaiannya juga alhamdulillah. Sepertinya rangkaian serinya nyala nggak ya? Masih harus diperbaiki. Ternyata ada kutub positifnya yang ketutup basolatif, akhirnya sekarang bisa nyala. Sekarang anak-anak seneng banget, semuanya nyala. Alhamdulillah selesai satu rangkaian dan masih ada satu rangkaian lagi, yaitu rangkaian paralel. Insya Allah keringetan karena ada yang tadi tiba-tiba gak nyala, ada yang bawa saklarnya salah, ada yang bawa baterainya salah. Masya Allah, tapi berhasil. Oke, sekarang anak-anak lagi istirahat. Jadi sengaja nggak boleh ada istirahat di kelas, mereka istirahatnya di musola. Dan ternyata aku pun lapar, jadi ikutan makan dulu deh. Nah, berikutnya mulai lagi kegiatan. Anak-anak mulai menggunting lagi kabel, 8 potong kabel ya, 4 kabel yang 7 cm dan 4 kabel yang 11 cm. Selanjutnya membagikan lagi laporan praktikum untuk rangkaian listrik paralel, karena beda ya tentunya laporannya.
diarahkan dulu cara membuatnya seperti apa, kemudian sudah dibuatkan juga sketsa rangkaian paralel itu seperti apa, dibedain warna supaya lebih jelas mana yang kabelnya 7 cm, mana yang kabelnya 11 cm, di mana dipasang lampu, di mana dipasang sangkar dan sebagainya. Alhamdulillah mereka di rangkaian paralel ini udah 7 langsung bisa sentimeternya ngerjain 4, secara 11 mandiri sentimeternya tanpa 4 perlu ya. diarahin lagi. Nah, alhamdulillah walaupun kelompok ini sempat ada kesalahan karena ya kurang bawa baterai, tapi ternyata 2 baterai pun cukup. Lalu ada yang saklar kebesaran, tapi ternyata alhamdulillah mereka berhasil juga. Alhamdulillah semuanya bekerja dengan baik. Nah, untuk di rangkaian paralel ini walaupun rangkaiannya lebih rumit, tapi alhamdulillah mereka lebih ngerti. Cuma ada 2 kelompok yang memang harus diarahin banget karena ada yang pusing membaca contoh gambar sketsanya, tapi alhamdulillah berhasil. Ini kelompok yang cepat tanggap pertama berhasil dan ini yang kedua. Satu lagi nyala nggak? Nah, ini pertama nyala kelompok ini, masya Allah para rinter ya anak-anak teh. Ayo nggak nyala. Ayo nggak nyala. Masih dicoba-coba terus sampai akhirnya tuh kan alhamdulillah berhasil. Sengaja aku tinggal sampai merekanya benar-benar gimana sih caranya harus sampai nyala lampunya, apakah kesalahan dari kabel, kawat, baterai dan sebagainya itu aku serahin sama anak-anak, kecuali mereka udah nyerah baru dibantu deh. Kayak kelompok yang ini tadi sempet si kutubnya itu ketutup sama selatip, jadi ditempelin kawat ya nggak akan nyala sampai kapan juga gitu kan ya. Tuh mereka terus-terusan gitu dicoba terus nih sampai akhirnya berhasil nggak nih, masih kayak bingung tuh. Alhamdulillah akhirnya mereka berhasil juga. Matiin satu. Kan pada heboh Ya, alhamdulillah. nyala Kenapa dua-duanya sih bisa. dibuat 2 Nyala rangkaian, yang sana biayanya bisa juga nggak? mahal, sengaja banget Oke, supaya mereka bisa tuh berhasil benar-benar ya, tepuk merasakan tangan. cara membuatnya. Mereka tuh tahu mana sih rangkaian seri dan mana sih rangkaian paralel, karena itu penting ya. Karena Matiin kedepannya satu bisa nggak? kayak waktu zaman aku Matiin SD dua-duanya. nih, zaman dulu tuh bikin rangkaiannya tuh di rumah, jadi aku tuh nggak ngalamin secara mandiri gimana caranya membuat rangkaian listrik seri maupun paralel, walaupun secara konsepnya tahu tapi nggak ngerti gimana sih cara buatnya. Tapi karena anak-anak ini yang membuat sendiri, mereka yang mencoba sendiri, jadi pada akhirnya yang alhamdulillah mereka ngerti gitu, tahu bedanya dan sebagainya. Oke, good. Tepuk tangan. Tuh, alhamdulillah mereka Nah, berhasil matiin membuat satu bisa rangkaian nggak? seri dan paralel. Kelompok ini juga Matiin yang sana, alhamdulillah Davi, dicoba-coba matiin terus ya. alhamdulillah mereka berhasil juga. Matiin. Kelompok Yang sana terdrama matiin tapi bisa nggak? sumpah ngakak, tapi alhamdulillah itu inspirasi ya. satu. Ternyata satu Oke, 2 good. baterai bisa membuat untuk 2 rangkaian listrik. Nah, kelompok ini sempat karena kabelnya Lain super lagi bisa tipis nggak? banget, berkali-kali gagal tapi super sabar banget. Lanjut, ini tahap finishing, penamaan dan sebagainya. Karena semuanya sudah selesai, jadi langkah selanjutnya itu adalah mau dinilai nih rangkaiannya berhasil atau enggak. Tapi sebelum menilai rangkaiannya tentunya dicek dulu rangkaian seri dan paralelnya itu berhasil atau enggak. Takutnya kan tadi berhasil tapi pada kesininya akhirnya enggak gitu, jadi dicek satu kelompok itu seperti apa rangkaiannya. Walaupun kekurangan baterai, saklarna gede, tapi berhasil atau tidak? Berhasil. Kelompok ini kelompok paling tangguh dimenangkan oleh kelompok coba kelompok 6 dan kelompok 3. Ini untuk kelompok yang paling rapih rangkaiannya. Rapih itu dimenangkan oleh kelompok siapa coba? Kelompok 2. Dan untuk yang rangkaiannya kelompoknya itu paling kreatif dimenangkan oleh kelompok berapa? 4. Dan untuk tepuk tangan untuk kelompok 4 sama yang paling apa coba? Paling sabar itu kelompok berapa? Ini nih kelompok berapa ini? 1. Walaupun
Dan ini untuk kelompok yang paling kompak. Ibu melihat semuanya bekerja. Ada yang rangkaiannya nggak rapi, yang lainnya nulis. Yang ini ngerjain ini, yang ini ngerjain ini. Akhirnya walaupun mereka ngalamin kegagalan, akhirnya berhasil. Yaitu kelompok berapa? 7. Udah ya? Enggak, rangkaian serinya. Coba matiin, paralelnya nyalain. Oke, satu matiin bisa? Bisa nggak? Satu lagi matiin. Semuanya nyalain sekarang. Semuanya nyalain. Oke, tepuk tangan. Oke, rangkaian paralelnya nyalain. Oke, matiin satu bisa nggak? Satu lagi matiin. Nyalain dua-duanya. Nyalain dua-duanya, seri dan paralel. Oke, mantap, tepuk tangan. Rangkaian serinya nyalain. Paralelnya nyalain. Semuanya lampunya nyalain. Paralelnya matiin satu. Matiin dua-duanya paralelnya. Nyalain semuanya. Oke, berhasil, tepuk tangan. Serinya nyala, paralelnya nyala. Oke, matiin satu paralel, matiin dua-dua paralel. Semuanya nyalain, seri dan paralelnya. Berhasil, tepuk tangan. Dah ya. Nyalain rangkaian serinya. Paralelnya. Serinya jangan dimatiin atuh. Paralelnya matiin satu. Matiin satu lagi. Nyalain semuanya. Oke, tepuk tangan. Mana nyalain? Oke, matiin rangkaian serinya. Nyalain lagi. Sekarang rangkaian paralelnya nyalain dua-duanya. Oke, matiin satu bisa. Oke, matiin satu laginya. Semua lampunya dinyalain, seri dan paralel. Bisa ya, tepuk tangan. Serinya nyalain. Paralelnya nyalain. Ini kelompok Nyalain terakhir yang dua-duanya. dicek rangkaian seri dan Matiin paralelnya satu. berhasil atau tidak, dan alhamdulillah satu dari lagi. artinya semua Nyalain kelompok seri itu dan berhasil paralel membuat semuanya. rangkaian listrik seri dan Oke, paralel. berhasil. Sebagai akhir dari pembelajaran hari ini, tentunya ada tes untuk mengetahui tingkat pemahaman anak-anak itu sampai mana, sejauh mana. Tesnya itu diberikan dari aku, tentunya langsung dibagiin ke anak-anak, lalu dikerjakannya memang secara kelompok, karena walaupun kelompok nanti terlihat ya mana yang pemahamannya baik dan mana pemahamannya yang masih perlu pengetahuan tambahan lagi. Di baterai Alhamdulillah ada mengerjakan dengan baik, dan ini adalah alhamdulillah oleh-oleh dari anak-anak, rangkaian seri dan rangkaian paralel. ya, semua Sebagai rangkaiannya akhir dari alhamdulillah penutupan berhasil. pembelajaran, tentunya dibuat dengan kesimpulan. Ini penting banget harus dilakukan, Jadi yang biasa karena digunakan supaya di anak-anak rumah juga itu mengerti rangkaian akhir apa? dari simpulan pembelajaran ini Kalau untuk apa rangkaian sih, mana? Kalau yang bedanya itu lampunya apa lebih dan terang. sebagainya. Itu pentingnya kesimpulan di setiap akhir pembelajaran itu untuk apa. Dan belum terakhir guru tugas guru, selesai anak-anak mengumpulkan, tentunya harus dinilai supaya mereka merasa bahwa ya setiap tugas itu pasti dinilai, dan tentunya setelah itu si kertasnya ini ditempel di buku latihan temanya anak-anak supaya enggak